Dengan penuh kasih saya menyapa saudara-saudara, anggota persekutuan kaum wanita Gereja Kibait dimanapun kita berada. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat berjumpa dalam Renungan Super edisi Juli 2. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kasih, yang oleh karena anugerahnya lah kita masih ada dan dapat menjalani kehidupan kita sampai pada hari ini. Sudah kurang lebih 5 bulan kita menjalani masa pandemi virus corona. Syukur kepada Tuhan untuk topangan tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita, menjaga dan memeliharakan kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Persekutuan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan super kali ini, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjalani proses menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, kehidupan yang sedang kita jalani saat ini diibaratkan seorang yang menabur benih, di mana dia harus sabar menjalani proses sampai benih itu menghasilkan dengan baik. Proses yang ia harus jalani seperti ia harus merawat benih itu, menyiraminya, memberi pupuk dan lain sebagainya. Proses sama dengan pembentukan, diproses sama dengan dimatangkan. Apakah itu karakter kita, iman kita, ketaatan kita, yang semua itu akan membawa kita kepada kematangan atau kesempurnaan. Hidup ini dibentuk melalui proses yang tidak mudah. Akan ada waktu di mana kita harus menghadapi penderitaan, kesukaran, kekecewaan, dan semua itu akan menjadi warna di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Warren Wiersbe dalam bukunya menuliskan, kehidupan Kristen itu bukanlah suatu tempat bermain. Sebaliknya kehidupan Kristen adalah suatu medan pertempuran. Hidup yang sedang kita jalani saat ini adalah perjuangan. Kita tidak akan menjalani hidup ini hanya di dalam zona nyaman saja. Akan ada waktu di mana kita harus mengalami pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah hidup, dan lain sebagainya. Kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini firman Tuhan menegaskan bahwa kita yang telah menerima Kristus, kita yang telah hidup di dalam Kristus, haruslah memiliki iman yang teguh, haruslah berdiri dengan teguh dalam menjalani proses kehidupan kita, sehingga tatkala kita menjalani proses itu, maka kita akan mampu melewatinya dengan baik. Nah, bagaimanakah agar kita mampu menjalani proses hidup kita ini
di dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, berakar di dalam Tuhan. Akar yang kuat akan mampu menopang berdirinya sebuah pohon yang besar, sehingga badai sekalipun yang datang menerpa, pohon itu akan tetap mampu berdiri dengan kuat dan kokoh. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus terus mampu bertumbuh di dalam Tuhan, sebab proses itu terkadang menyakitkan, proses itu tidak mengenakan, dan kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, maka kita pasti akan gagal menjalani proses tersebut. Ayat 28 dalam pembacaan firman Tuhan kita di sini dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Bagi orang yang tidak percaya, kesukaran atau penderitaan itu adalah kebinasaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita yang hidup di dalam Kristus, kesukaran atau penderitaan itu adalah tanda keselamatan. Ayat yang ke-29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebagai orang Kristen, kita harus siap menderita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Sebab kesukaran atau penderitaan adalah proses yang dikerjakan oleh Allah bagi kita untuk membuat hidup kita ini semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah agar kita mampu menjalani proses dalam hidup kita ini menurut kehendak Tuhan? Yang kedua ialah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ayat 27 bagian A dari pembacaan kita berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan sama juga artinya dengan seimbang atau sebanding. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang kita sampaikan haruslah seimbang, haruslah berbanding dengan sikap hidup kita, dengan tingkah laku kita. Mengapa? Sebab hidup kita ini adalah Injil Kristus yang dilihat orang dan yang dibaca orang. Selanjutnya masih di ayat 27 berkata, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi bahwa mereka harus tetap teguh berdiri di dalam iman sesuai dengan Injil Kristus yang mereka sudah dengarkan. Menjalani proses sangatlah penting untuk menghasilkan iman yang berkualitas. Tetapi kalau pedomannya salah, maka kita tidak akan mencapai apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan inilah, Injil Kristus inilah yang menjadi pedoman kita satu-satunya. Persekutuan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kita sedang menjalani proses dalam kehidupan kita, jalanilah itu sebagai suatu anugerah dari Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Hidup ini adalah proses, hidup ini adalah perjuangan. Maka jalanilah hidup kita ini dengan cara berakar di dalam Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Maka kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam perjuangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.